Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk perkuliahan pertemuan kedua mata kuliah pengantar akuntansi 1, kita akan membahas tentang transaksi, perkiraan, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Saya sudah mengupload 2 buah video pembelajaran di konten pembelajaran YouTube saya, yaitu pertama tentang dasar persamaan akuntansi, dan kedua adalah tentang penjurnal dan posting ke buku besar. Silakan teman-teman bisa mempelajari dulu, menonton dulu video konten pembelajaran yang sudah saya upload, dan dicoba untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada slide. Selamat belajar. Terima kasih. Oke, balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue akan membahas mengenai penjurnalan dan bagaimana memposting jurnal ke dalam ledger, gitu, ke dalam general ledger atau buku besar. Nah, jadi gini guys, kemarin kan kita udah belajar ya bahwa persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities ditambah dengan owner's equity, gitu ya. Yang mana kemarin kita juga udah belajar bahwa owner's equity ini bisa bertambah dengan adanya revenue, gitu ya, dan bisa berkurang dengan adanya expense. Nah, aset dia kan ada di sisi kiri, guys. Ya. Sisi kiri ini itu kita sebut sisi debit. Sedangkan sisi kanan adalah sisi kredit. Ya, kredit. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa aset itu normalnya, guys, itu ada di sisi debit, dan liabilities plus owner's equity itu normalnya ada di sisi kredit. Nah, ketika nanti di dalam penjurnalan, ketika akun ini, aset, liabilities atau owner's equity atau revenue atau expense itu meningkat, maka dia harus ditaruh di sisi di mana dia ada. Maksudnya gimana? Contoh gini, aset. Ketika aset meningkat, karena dia ada di sisi kiri, guys, maka ketika aset meningkat kita harus taruh dia di debit. Tapi kalau aset berkurang harus kita taruh di sisi kredit. Liabilities sekarang, liabilities dia adanya di posisi mana, guys? Di posisi kanan kan, di posisi kredit. Maka ketika dia bertambah, maka harus kita taruh di kredit. Tapi kalau dia berkurang harus kita taruh di debit. Owner's equity, ketika dia bertambah, nah dia kan ada di sisi kanan nih, di sisi kredit, maka dia harus kita taruh di sisi kredit. Tapi kalau dia berkurang kita taruh di sisi debit, gitu ya. Sedang revenue ini kan tugasnya menambah owner's equity. Ketika revenue bertambah, berarti owner's equity akan bertambah. Sehingga ketika revenue bertambah, maka owner's equity bertambah, berarti dia harus kita taruh di sisi kredit. Dan kalau dia berkurang, taruh di sisi debit. Kemudian expense. Expense ini tugasnya apa, guys? Mengurangi owner's equity. Kalau owner's equity berkurang ada di sisi mana? Di sisi debit. Maka ketika expense bertambah, itu owner's equity akan berkurang, ya kan? Maka dia akan kita taruh di sisi debit. Dan ketika owner's equity berkurang, maka akan kita taruh di sisi kredit. Nah, yang bertambah ini, guys, tempat dimana kita naruh ketika bertambah itu kita sebut dengan saldo normal. Nah, ini saldo normal ya. Maka aset itu saldo normalnya ya, atau normal balances itu debit, liabilities itu kredit, owner's equity itu kredit, revenue itu kredit, dan expense itu debit.
Gitu ya guys. Nah, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah ini. Nah, proses penjurnalan itu guys, itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi transaksi, kemudian jurnal, dan kemudian melakukan posting ke dalam ledger. Nah ini prosesnya guys. Nah jurnal itu seperti apa guys? Nah jurnal itu seperti ini guys. Ada tanggal, nama akun, referensi ini untuk diposting di akun nomor berapa nanti di general ledger, kemudian debit, kredit gitu ya. Nah contohnya gimana, misalnya nih on September 1 Reynil menginvestasikan 12.000 cash di dalam bisnisnya, dan Softbet ini nama perusahaannya si Reynil, purchase membeli komputer equipment for 7.000 cash gitu ya. Nah kita coba jurnal yang pertama dulu guys. Menginvestasikan 12.000 cash di dalam bisnis. Ini kan berarti kan cashnya bertambah ya. Ketika cashnya bertambah berarti kita harus taruh dia di debit ya kan. Dan kreditnya apa? Kreditnya karena ini investasi pemilik, maka capital ya guys. Nah ini cashnya di debit 15.000 dan owner's capital 15.000 gitu ya. Cashnya bertambah taruh di debit, dan owner's capital bertambah taruh di kredit, sesuai dengan yang udah gue jelasin di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, Software membeli equipment dengan harga 7.000 cash. Berarti kan equipmentnya bertambah ya guys, 7.000. Nah karena dia belinya cash, maka cashnya akan berkurang 7.000, taruh di kredit. Ini ya guys, mudah sekali. Selanjutnya, di 1 Juli Battle Company membeli delivery truck dengan harga 14.000. Dia bayar 8.000 nya cash dan sisanya 6.000 utang gitu kan. Nah maka di sini ketika membeli truk, maka truknya bertambah kan ya. Nah maka equipment nambah 14.000. Kemudian dari 14.000 ini 8.000 nya dibayar secara cash, maka dia akan ada cash berkurang senilai 8.000. Nah sisanya apa? Ternyata sisanya adalah utang. Nah ketika utang, maka di sini liabilities bertambah dong, ya kan? Karena hutang itu kan liabilities ya. Liabilities bertambah, maka liabilities di sini ada account payable ya, berarti account payable-nya senilai 6.000. Nah, kenapa di kredit? Karena liabilities ketika bertambah kita taruh dia di kredit. Jelas ya? Nah, selanjutnya ada ledger guys. Ledger itu seperti apa sih? Ledger itu seperti ini nih. Jadi kan masing-masing ini kan ada akun ya guys. Ntar equipment, ada akun cash, ada akun payable. Nah, yang namanya ledger itu per akun itu satu. Cash itu satu akun sendiri, supplies satu akun sendiri, land satu akun sendiri, equipment satu akun sendiri. Liability juga sama guys. Interest payable satu akun sendiri, salaries wages payable satu akun sendiri, satu ledger sendiri, account payable satu ledger sendiri, interest payable satu ledger sendiri, dan seterusnya. Kita lihat seperti apa contohnya guys. Nah ini jurnal cash pada owner's capital senilai 15.000 tadi guys, itu harus diposting ke dalam ledger cash dan owner's capital. Nah cash tadi kita tulis di sini kan ada cash tanggal September 1, maka dia harus kita transfer ke sini ya, September 1. Kemudian apa cashnya? Debit. Nah debit masukin ke sini, ya kan? Nah referensinya kalau di general journal ditaruh cash ini kan nomor akunnya 101, maka taruh 101 di sini kan nomor akunnya. Dan kemudian referensi yang ada di general ledger ini maksudnya apa? Halaman jurnal. Nah halaman jurnalnya halaman 1. Nah ini gitu. Nah balance ini adalah saldonya. Jadi nanti misalnya di sini ada misalnya di September 3 ada kredit 2.000 gitu misalnya. Maka di sini saldonya balance-nya adalah 13.000 karena 15.000 dikurangi 2.000 adalah 13.000. Gitu ya guys. Ini general ledger. Nah kemudian untuk owner's capital gimana tuh bentuknya? Ya owner's capital ya sama. Owner's capital dia kan di sisi kredit. Nah maka dia akan kita transfer di sisi kredit 15.000 gitu ya. Ini yang salah, 15.000 yang ini. Sehingga balance-nya adalah 15.000 kredit.
referensi jurnal 1. Nah, ini referensi adalah 301 sesuai dengan nomor akun dari Owners Capital. Oke, guys. Nah, terakhir ini guys, di video kali ini gue akan menjelaskan bahwa ada yang namanya chart of account. Nanti setiap chart of account, setiap akun yang ada di chart of account ini, cash, accounts receivable, supplies gitu ya, itu dia harus memiliki ledger sendiri-sendiri gitu ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa jurnal yang akun yang bisa kita jurnal di dalam jurnal umum ya, jurnal itu harus akun-akun yang ada di chart of account ini. Jadi teman-teman nggak bisa pakai akun sendiri yang tidak ada di chart of account. Nah, makanya inilah pentingnya chart of account ya guys. Terutama nanti ketika ujian, teman-teman harus menyesuaikan jurnal yang teman-teman buat dengan chart of account yang ada. Gitu. Oke guys, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Thank you.